Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dengan NIM 20222300041 dengan Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Smartphone GPS Accurate Study in Urban Environment yang disusun oleh Christina Mary dan Peter Bittiger di Cornell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia di Amerika yang dipublish pada tanggal 18 Juli 2019. Tujuan utama studi ini adalah menilai keadaan GPS pada smartphone di area yang padat bangunan, di mana akurasi GPS tradisional dapat menurun. Studi ini ingin memberikan wawasan tentang betapa akuratnya GPS pada smartphone dalam menentukan lokasi penggunaan di lingkungan yang penuh tantangan ini. Oke, biar nggak berlama-lama, kita lanjut aja. Next. Latar belakang pada riset ini adalah peningkatan ketergantungan pada smartphone untuk navigasi dan layanan berbasis lokasi. Yang kedua adalah tantangan akurasi GPS di area perkotaan akibat efek urban canyon dari gedung-gedung tinggi. Yang ketiga adalah pentingnya evaluasi akurasi GPS smartphone untuk penggunaan dan pengembangan aplikasi. Oke, next. Teknologi atau istilah penting. Yang pertama itu ada GPS, Global Positioning System. Yang kedua itu adalah multipath effect, efek multipath. Yang ketiga ada Wi-Fi Positioning System atau yang disingkat WPS. Yang keempat ada root mean square error atau yang disingkat RMSE. Yang terakhir adalah digital ortho quarter quad atau yang disebut DOQQ. Uh, Seperti yang kita tahu, GPS adalah sistem berbasis satelit yang menunjukkan perangkat untuk menentukan lokasi di mana permukaan bumi. GPS bekerja dengan menerima sinyal dari beberapa satelit di orbit. Yang kedua adalah multi-effect. Multi-effect terjadi ketika sinyal terpantul oleh bangunan atau permukaan lain sebelum mencapai perangkat. Hal ini menyebabkan sinyal memiliki jalur yang lebih panjang dari yang seharusnya, sehingga menurunkan akurasi. WPS. Ada teknologi yang menentukan sinyal Wi-Fi untuk menentukan posisi perangkat. Ini adalah metode alternatif yang dapat lebih andal daripada GPS di area tertutup atau lingkungan padat bangunan. Kemudian ada RMSE, Root Mean Square Error, adalah ukuran statistik yang menunjukkan tingkat kesalahan antara posisi yang terdeteksi dan posisi yang sebenarnya. Terus ada DOQQ, adalah foto udara digital yang dibuat oleh US Geography Survey atau USGS dan merupakan bagian dari Digital Orthofoto Quartering atau yang disingkat DOQ. Ya, next. Nah, di gambar A dan B itu adalah unit pot dan yang di B itu adalah levelnya untuk menentukan tongkat itu udah lurus atau belum. Yang C adalah survey cap. Fungsi dari unipod level adalah alat pengukur yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran tanpa membungkuk. Jadi ya, pengukuran nggak usah bungkuk.
Unipod level juga dapat berfungsi sebagai referensi kalibrasi vertikal. Untuk survei cap, biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat diperlukan dalam proses evaluasi suatu program atau proyek atau kebijakan. Next, permasalahan riset. Di sini ada banyak sebenarnya, tapi ada 5 yang saya ambil dari yang menurut saya penting. Gangguan akurasi GPS di area perkotaan, efek multipad pada pengukuran lokasi, keterbatasan triangulasi dalam lingkungan tertutup, pengaruh dilution of precious atau DOP yang tinggi, keterbatasan alternatif seperti Wi-Fi positioning. Gangguan akurasi GPS di area perkotaan. Gedung-gedung tinggi di area perkotaan sering menghalangi atau memantulkan sinyal satelit, menciptakan urban cannon effect atau efek mengurai perkotaan yang mengganggu akurasi GPS. Ketika sinyal GPS terpantul di antara gedung-gedung, perangkat penerima informasi yang bias, sehingga lokasi yang ditampilkan bisa meleset dari posisi sebenarnya. Efek multipad pada pengukuran lokasi. Sinyal GPS yang terpantul oleh bangunan menyebabkan efek multipad, yaitu kondisi di mana sinyal mencapai perangkat melalui beberapa jalur. Yang ketiga, keterbatasan lingkungan dalam lingkungan tertutup. Keterbatasan regulasi dalam lingkungan tertutup. GPS bekerja berdasarkan regulasi sinyal dari beberapa satelit. Di ruang terbuka, perangkat biasa menangkap sinyal lebih banyak satelit dengan sudut pandang yang luas. Namun, di lingkungan yang penuh dengan gedung-gedung, membatasi jumlah satelit yang dapat terlihat dari permukaan tanah, sehingga regulasi tidak dapat dilakukan dengan optimal dan mengurangi akurasi GPS. Pengaruh dilution of precious DOT yang sangat tinggi. Dalam lingkungan perkotaan, nilai DOT cenderung lebih tinggi, menunjukkan bahwa satelit-satelit yang telah memiliki sudut pandang yang terbatas, sehingga perangkat sulit memperoleh pengukuran posisi yang akurat. DOP yang tinggi berarti distribusi satelit yang diterima tidak ideal dan tidak mengurangi kualitas sinyal serta ketepatan lokasi. Keterbatasan alternatif seperti Wi-Fi positioning system dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperkirakan posisi di area dengan sinyal GPS yang buruk. Metode ini juga memiliki keterbatasan. WPS tergantung pada kesediaan jaringan Wi-Fi dan akurasi lokasi yang diberikan oleh Wi-Fi bisa bervariasi bergantung pada lingkungan jaringan di sekitar perangkat. Oke, saatnya kita next. Kontribusi utama riset. Di sini ada saran untuk meningkatkan akurasi GPS di lingkungan perkotaan dan identifikasi faktor lingkungan yang mengganggu akurasi GPS. Ya, kita next. Metode pemecahan masalah. Pengumpulan data di lokasi yang beragam. Pengumpulan data dilakukan di berbagai titik dalam lingkungan perkotaan. Setiap titik pengambilan data dipilih secara spesifik untuk mengamati variasi akurasi GPS di lokasi dengan urban cannon yang beragam. Di sini ada titik poin pertama, yaitu terletak di tengah-tengah sebuah segi empat dengan bangunan di semua sisi dan jaringan trotoar serta area berumput di sekitar bagiannya. Di titik kedua, terletak di area yang relatif terbuka. Di pertemuan berikutnya, di pertemuan beberapa jalur pejalan kaki dan berdekatan dengan jalan raya. Titik ketiga terletak di persimpangan
dua jalan, dan kira-kira 30 meter dari bangunan tiga lantai. Momen- Monumen ini terletak berdekatan kurang lebih 3 meter dengan pohon yang tingginya 18 meter. Titik keempat terletak di persimpangan dua jalan. Titik kelima terletak di trotoar yang berdekatan dengan jalan raya. Titik keenam terletak di dalam media tempat parkir. Oke, next. Untuk pengujian di sini ada pengujian dengan dan tanpa WiFi. Dan ini adalah tabel untuk pengujian tanpa WiFi dan ini dengan WiFi. Ah, ya, mungkin ini tabel bisa diperhatikan. Overall, oke, kita next saja. Untuk evaluasi, evaluasi tingkat akurasi GPS berdasarkan kesalahan posisi. Dan kedua, evaluasi pola akurasi berdasarkan waktu. Yang ketiga, analisis akurasi di berbagai lingkungan perkotaan. Oke, kita next saja. Untuk ide pengembangan riset, di sini saya mikir buat integrasi teknologi 5G dan Wi-Fi positioning untuk urban navigation, mungkin untuk lebih bagus akurasinya, karena berintegrasi dengan teknologi 5G. Di 2019 baru 4G, 4G, iya baru 4G mungkin. Nggak sebagus 5G di kemudian hari. Untuk aplikasian pengaplikasian di tempat lain mungkin layanan transportasi berbasis aplikasi itu sangat penting ya. Dari ide riset ini kan kadang kalau kita misalkan pesan ojek online, kalau nggak sesuai sama titiknya, dan sekarang juga terkadang masih tidak sesuai dengan titik, karena ada beberapa titik yang tidak bisa dijangkau oleh Google Map atau GPS itu sendiri. Nah, terakhir, simpulan. Simpulan, kesalahan posisi horizontal pada iPhone 6 sekitar berkisar antara 7 hingga 13 meter tanpa pengaruh signifikan dari waktu dalam setahun terhadap kesalahan tersebut. Meskipun terjadi peningkatan kesalahan pada sore hari di musim gugur, penggunaan Wi-Fi cenderung memperbaiki kesalahan posisi. Terutama saat banyak orang hadir, kesalahan arah paling jelas terjadi pada titik kelima dan kemungkinan masalah multipath di beberapa lokasi. Selain itu, terdapat koreksi moderet antara keberadaan bangunan dan kesalahan posisi saat menggunakan GPS. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.